Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Baikuni Alfaruk, mahasiswa Universitas Siber Asia dalam mata kuliah Manajemen Rantai Pasok, kelas AK 404 dengan dosen pengampu Ibu Vika Febri Mulyati. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan jawaban dari ujian akhir semester saya, yang mana saya mengambil topik peran transportasi dalam rantai pasok, membuka keunggulan kompetitif melalui logistik yang efisien. Untuk mempersingkat waktu, saya akan memulai presentasinya. Yang pertama, mengapa topik ini penting dan mengapa saya mengambil topik ini? Karena transportasi merupakan jantung dari rantai pasok. Transportasi adalah urat nadi yang menghubungkan setiap tahapan dalam rantai pasok, dari bahan baku hingga ke konsumen akhir. Lalu yang kedua adalah penentu keseimbangan. Transportasi mempengaruhi efisiensi dan responsivitas, yang mana kedua hal ini merupakan kunci keunggulan yang kompetitif. Selanjutnya adalah relevansi universal. Transportasi saat ini dianggap krusial di era global dan juga era e-commerce, yang mana transportasi dianggap penting untuk semua perusahaan pada saat ini. Dan yang terakhir adalah minat pribadi. Saya ingin mendalami topik dan dampak finansial terkait keputusan manajerial pada laba dan rugi perusahaan terkait transportasi. Selanjutnya, apa itu transportasi dalam rantai pasok? Transportasi sendiri adalah fungsi yang memindahkan produk di antara berbagai fasilitas atau tahapan dalam rantai pasok, yang dimulai dari pengolahan bahan baku hingga ke konsumen akhir. Lalu, apa peran transportasi dalam rantai pasok? Transportasi memiliki peran ganda dalam manajemen rantai pasok, yang mana peran pertama adalah efisiensi. Di sini, transportasi meminimalkan biaya untuk pemindahan produk. Misalnya, kapal kargo digunakan untuk pengiriman dalam jumlah besar atau pengiriman massal. Sedangkan responsivitas, yaitu transportasi memastikan produk sampai ke pelanggan dengan cepat. Seperti contoh, kargo udara biasa digunakan untuk barang-barang yang bernilai tinggi dan membutuhkan waktu cepat untuk sampai ke pelanggan. Seperti contohnya alat pacu jantung. Selanjutnya, siapa saja yang terlibat dalam transportasi? Yang pertama adalah pengirim atau shipper, yaitu pihak yang membutuhkan pemindahan produk dengan tujuan adalah meminimalkan total biaya, baik dari transportasi, inventory, dan fasilitas, sambil tetap menjaga tingkat layanan pelanggan. Seperti contoh, perusahaan manufaktur, distributor, dan juga retail. Dan selanjutnya adalah pengangkut atau carrier, yaitu pihak yang secara fisik melakukan pemindahan produk dengan tujuan memaksimalkan keuntungan dari aset transportasi yang dimiliki. Contohnya seperti truk, pesawat, kapal, dan lain sebagainya. Adapun contoh dari pengangkut adalah perusahaan logistik, maskapai kargo, dan perusahaan pelayaran. Lalu, apa saja yang harus diputuskan oleh manajer dalam transportasi? Yang pertama adalah desain jaringan transportasi. Manajer harus mampu menentukan rute dan alur pengiriman yang terbaik, seperti pengiriman langsung atau melalui pusat-pusat distribusi yang ada. Yang kedua adalah pemilihan moda transportasi itu sendiri. Manajer harus dapat memilih cara pengangkutan yang tepat, mau itu darat melalui menggunakan truk, kereta api, ataupun melalui jalur udara menggunakan pesawat kargo, atau melalui jalur air menggunakan kapal. Yang mana hal ini harus diputuskan sesuai dengan karakteristik dari barang yang juga berbeda-beda. Lalu, studi kasus di Indonesia, kajian jurnal perspektif nasional. Adapun jurnal yang telah membahas terkait transportasi, salah satunya berjudul Sistem Angkutan Multitoda dalam Mendukung Efisiensi Biaya Logistik di Indonesia, dengan penulis Wahyu Wibowo dan Irwan Khairuddin, dengan Jurnal Manajemen Transportasi dan Logistik atau JM Translog volume 4 nomor 1 bulan Maret 2017. Dengan ringkasan temuan, penelitian ini mengkonfirmasi bahwa penerapan sistem transportasi multitoda
atau kombinasi beberapa moda angkut berpengaruh signifikan terhadap efisiensi biaya logistik di Indonesia. Namun, ditemukan tantangan bahwa moda seperti kapal dan kereta api masih dianggap kurang kompetitif dari segi tarif dibandingkan dengan truk, sehingga angkutan jalan raya masih menjadi pilihan utama dalam sistem logistik nasional. Jurnal ini menunjukkan secara nyata bagaimana pilihan moda transportasi dan perlunya integrasi jaringan menjadi faktor krusial untuk mencapai efisiensi biaya dalam konteks logistik Indonesia. Selanjutnya adalah tren dan inovasi global dengan kajian jurnal perspektif internasional. Adapun judul artikel yang saya ambil adalah The Effect of Supply Chain Responsiveness on Competitive Advantage, a Field Study of Manufacturing Companies in Jordan, dengan penulis I.A. Al-Nassour, dengan jurnal International Journal of Business and Social Science, volume 3, nomor 10 tahun 2012. Adapun ringkasan temuan, studi ini membuktikan bahwa kemampuan rantai pasok untuk merespon dengan cepat memiliki dampak positif dan signifikan terhadap keunggulan kompetitif perusahaan. Komponen responsiveness seperti fleksibilitas proses logistik dan operasi memungkinkan perusahaan untuk unggul dalam hal inovasi produk, keandalan pengiriman, dan bahkan harga. Jurnal ini memberikan bukti empiris bahwa investasi pada transportasi yang mendukung responsivitas bukanlah sekedar biaya, melainkan sebuah strategi yang fundamental untuk memenangkan persaingan di pasar global. Selanjutnya adalah bagaimana kita tahu bahwa pilihan transportasi ini berhasil, yaitu dengan melakukan metrik untuk mengukur kinerja. Keputusan transportasi masuk atau inbound transportation dapat mempengaruhi harga pokok penjualan, sedangkan transportasi keluar atau outbound transportation merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari biaya penjualan dan administrasi. Dengan demikian, biaya transportasi pasti mempengaruhi margin keuntungan. Seorang manajer harus dapat melacak metrik terkait transportasi yang mempengaruhi kinerja rantai pasok. Lalu apa saja poin-poin kunci yang harus diingat? Yang pertama, transportasi adalah tuas strategis. Transportasi bukan sekedar biaya, melainkan alat untuk mencapai keunggulan yang kompetitif. Yang kedua, keseimbangan adalah kunci. Manajer harus menyeimbangkan antara kecepatan layanan atau responsivitas dan juga tekanan biaya ataupun efisiensi. Yang ketiga, dampak langsung pada profitabilitas. Keputusan moda dan jaringan transportasi harus ditentukan dengan baik, karena hal ini dapat mempengaruhi laba dan kepuasan pelanggan secara signifikan. Dan yang terakhir adalah pengukuran kinerja yang berkelanjutan. Perlu dilakukannya pengukuran dengan metrik yang relevan dan esensial untuk diadakan perbaikan yang terus-menerus guna keuntungan baik dari perusahaan. Baik, mungkin cukup sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.